Jin Chan berpikir apa yang mau dia lakukan padaku. Dia pun berkata, Nona Wang, cepat hentikan. Anda sedang kerasukan. Jangan sampai menyerah. Namun sepertinya itu adalah suara hatinya. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya berpikir agar King dapat menyelamatkannya. Dia harus melepaskan kepolosannya kepada seorang wanita. Dia seperti akan diesek-esek oleh Nona Wang. Dia ketakutan. Diperlihatkan King yang ada di luar, yang sedang memandangi bunga persik. Dia berkata, apa kelopak bunga? Persik semerah ini, kenapa aku merasa dulu saat bermain game, pernah melewati rumah seperti ini. King pun menyadari kalau ada sesuatu terjadi pada Jin Chan. Dia segera berlari untuk menyelamatkannya, dan memasuki ruangan tersebut. Bahkan pintu kamar tersebut sampai copot. Namun seketika dia sangat terkejut, karena melihat pemandangan yang cukup indah. Yang diharapkan oleh kalian ya guys. Dia pun mengeluarkan Nyonya Rubah, dan seketika menyerang Nona Wang. Dia menggunakan skill seperti anak panah. Sihir, tepat mengenai kepalanya. Dia pun langsung pingsan seketika. King berusaha menyelamatkan Jin Chan. Dia merasa kalau tubuh Jin Chan sangat berat. Jin Chan berpikir pada akhirnya terlihat semuanya. Hidupku sungguh menyedihkan. Dan tubuh Jin Chan pun ditutupi oleh Nyonya Rubah menggunakan kain merah. Sepertinya dia masih terkena ilusi. Sekarang tubuhnya kaku seperti orang mabuk. Jadi terasa berat. Menyuruh King untuk menggunakan sedikit tenaga saja. Sedikit kekuatan lagi akan berhasil. Tuan muda, betapa lambatnya Anda untuk tidak menyadari hal itu. Jin Chan berpikir, itu seharusnya adalah roh peliharaan King. Energinya jauh melebihi King. Bagaimana bisa dia ditaklukkan oleh King? Dia pun bertanya-tanya. Kemudian diperlihatkan King yang masih kebingungan. Berkata dia hampir melepas semua pakaiannya. Dan Anda bisa melihatnya dengan jelas. King mengelak kalau dia hanya sedang terburu-buru. Kemudian Jin Chan berkata, aku pasti jatuh dalam ilusi Nona Wang. Sekarang aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Terima kasih. Itu membuatku takut setengah mati. Dan King pun berkata, serahkan saja semuanya padaku. Aku akan membawamu ke tempat tidur terlebih dahulu. Dan minta Nyonya Rubah membantumu mengenakan pakaian. Dia dibalut oleh kain merah dan dibawa oleh King. Dia sangat berterima kasih karena diselamatkan. Dan terlihat Nona Wang. Dia sedang berada di kamarnya dan tertidur. Ayahnya berkata, nasib buruk keluarga kami. Rekan Anda tidak terlukakan. King menjawab, tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Tuan Wang berkata, mohon jangan tertawa. Aku harap Anda dapat membantu berbicara baik tentang putriku di hadapan Tuan Li. King berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Yang paling penting adalah segera menemukan inti masalahnya dan melenyapkan iblis ini. Dia berpikir melihat situasi ini. Tampaknya Nona Wang mungkin telah dirasuki. Dan pelaku utamanya kemungkinan terkait dengan perbuatan cabul dan jahat. Tuan Wang berkata, perbuatan cabul keluarga kami telah bersih selama beberapa generasi. Sungguh malang nasib kami. Dan terlihat Nyonya Rubah yang baru saja sampai di tempat itu. Dia berkata, ini bukan kemungkinan, tetapi pasti. Aku baru saja memeriksa rumah. Ada roh jahat yang berkeliaran di mana-mana di dalam rumah. Namun aku tidak menemukan sumber pasti dari roh jahat tersebut. King berpikir, bukankah cermin-cerminnya terlalu banyak di dalam game? Sebelumnya aku pernah melakukan sebuah misi. Itu berada di wilayah Spring City. Makanya aku merasa peta di sini sangat familiar. Kupikir aku mulai ingat alur ceritanya. Ada iblis cermin yang muncul dan menghabisi semua makhluk hidup di mana-mana. Makhluk ini sangat menyukai bunga persik, barang-barang elegan, dan juga wanita. Awalnya ini adalah permainan puzzle. Langkah pertama adalah memecahkan cermin di rumah, untuk mengusir iblis cermin ke dalam satu cermin. Tapi Lady Yuan adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugas ini. Ini benar-benar kebetulan sekali. Namun Qin Shen juga sedang menjalankan misi bersama Lady. Kali ini aku bisa mengamati dia dari dekat. Ngomong-ngomong Nyonya Rubah, saat kamu memeriksa rumah, apakah kamu menemukan banyak cermin? Dia pun menjawab, iya itu benar. Tuan Wang berkata, apa itu ada hubungannya dengan cermin? Istri saya selalu meminta orang membeli berbagai cermin. Mereka berdua menyadari inilah petunjuknya. Dia bertanya kapan Nyonya mulai membeli cermin. Kemudian Sin pun beralih.
Diperlihatkan Lady yang sedang menghabisi para iblis. Mereka semua terpotong oleh pedang milik Lady. Dia pun berkata, Senior Kinsen, tugas yang berkaitan dengan ini sudah selesai. Kemudian Kinsen menjawab seperti yang diharapkan dari Lady. Aku hampir tidak perlu turun tangan, pertarungan sudah selesai. Kalau begitu ayo pergi ke tempat berikutnya. Lady berkata, Senior pergilah dulu. Masih ada kasus di Spring City. Aku mau memeriksa junior-juniorku apa mereka perlu bantuan. Jadi silakan Senior pergi ke tempat berikutnya. Kinsen berkata, kalau begitu aku ikut denganmu. Mereka berdua pun akan pergi bersama. Scene kembali beralih. Diperlihatkan King yang sedang berpikir. Iblis cermin ini seharusnya sudah mengetahui kalau aku dan Jinchan adalah kultivator yang datang untuk menangani kasus ini. Tetapi iblis ini tampaknya tidak merasa takut. Bahkan menggoda Jinchan, kemungkinan sudah menyebabkan banyak kerugian dan kemajuan dalam kultivasinya. Rubah berkata, bukankah dia takut kita akan memecahkan semua cermin, sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. King berkata, beberapa iblis memang tidak memiliki kecerdikan seperti manusia, seperti dirimu. Dia pun tertawa meledek Nyonya Rubah. King berpikir sebenarnya tugas ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Saat itu pelaksanaannya sangat sederhana, dan tidak memerlukan banyak pemikiran, karena hanya ada 2 tahap penyelesaian teka-teki dalam permainan. Memecahkan cermin adalah tahap pertama. Pada tahap kedua, meskipun aku melewati alur ceritanya, aku tahu akan ada bagian cerita yang sensual. Setelah bagian itu, Lady Yuan menghabisi roh jahat ini dengan tangannya sendiri. Peran apa yang dimainkan Nona Wang dalam kasus ini? Kenapa dia tiba-tiba membeli begitu banyak cermin? Sepertinya perlu untuk menemui Nyonya Wang terlebih dahulu. Kemudian diperlihatkan Jinchan yang menghampiri King. Dia berkata kalau dia baik-baik saja. Ilusi itu hilang setelah Nona Wang tertidur. Terima kasih sebelumnya telah menyelamatkanku. King menjawab, kita berdua berasal dari sekte yang sama. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jinchan berkata, yang kulihat, sepertinya kamu masih menggunakan pedang besi biasa. Pedang seperti itu berguna untuk melawan orang biasa, tetapi melawan monster di atas level dasar, pedang itu akan patah dalam satu gerakan. King hanya tertawa dan menjawab, memang sebelumnya aku tidak punya cukup batu roh untuk membeli pedang yang baik, jadi aku terpaksa menggunakan yang ada. Jinchan berkata, meskipun kekuatanku tidak tinggi, keluargaku, keluarga Li Jin, cukup terkenal sebagai pandai besi pedang. Jika kamu tidak keberatan, lebih baik serahkan pedang besi itu padaku. Nanti aku akan memberimu pedang yang telah ditempa setelahnya. King yang mendengar hal itu terkejut. Dia bertanya, keluarga Li Jin, nama keluargamu itu bukan Lia? Jinchan berkata, tidak masalah. Semua orang memanggilku seperti itu juga. Dan King pun berkata, aku sangat menyukainya. Terima kasih rekan Li Jinchan. Dia telah diberikan pedang olehnya. Nyonya Rubah pun berpikir kalau King benar-benar beruntung, dan sepertinya Jinchan meninggalkan King. Nyonya Rubah berkata, pantas saja namanya Li Jinchan ini terasa familiar. Ternyata dia adalah seorang pembuat pedang yang terkenal. King berkata, apakah kamu mengenalnya? Nyonya Rubah menjawab, itu adalah keluarga Li Jin, membuat pedang yang sangat terkenal. Bahkan dengan tingkat kultivasi dasar fondasi, mereka bisa membuat senjata tingkat ilahi. Bagaimana bisa kamu tidak tahu tentang hal ini, Tuan? King berkata, jika dibandingkan dengan ini, meskipun kita adalah tuan dan pelayan, kamu juga perhatikan batas-batasnya. Terlihat terus memeluk King. Dia berkata, mau bagaimana lagi? Aku hanya ingin dekat dengan tubuh tuan muda. Aku bahkan tidak tahu terbuat dari apa kebutuhan muda ini. Lagi pula, aku adalah hewan peliharaan spiritualmu. Saat kamu makan dan tidur, atau saat kamu menikahi seorang istri di masa depan, aku akan selalu bersamamu. King berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku harus segera membiasakan diri. King membayangkan sesuatu tentang Nyonya Rubah. Kalau dia tidak berbusana, King berkata, tapi aku akan membuat 3 perjanjian denganmu. Saat aku mandi, kamu dilarang berubah menjadi bentuk manusia. Aku merasa malu untuk menggosok badan jika kamu ada di sekitarku. Nyona pun berkata, itu di luar kendaliku. Kalau tidak suka, Tuan bisa memutus kontrak denganku. Aku akan keluar.
dan membahayakan dunia sekali lagi, dan membuat senior lady menghabisimu dengan pedangnya, atau kamu harus terbiasa ditemani hewan peliharaan roh milikmu ini. Sebenarnya banyak kultivator yang memiliki hubungan erat dengan peliharaan roh mereka. King berkata, sepertinya rohku sudah lama mendambakan tubuhku. Nyonya Rubah berkata, Tuan muda tidak asik. Kamu selalu mempermainkanku. Dia terlihat malu di hadapan King, dan berubah menjadi gelang kembali, karena dia ingin beristirahat, dan scene beralih. Malam pun tiba, diperlihatkan Lady dan juga Kinsen yang baru saja datang ke Spring City. Kinsen merasa energi jahat ini tidak terlalu kuat. Para murid dari sekte kita seharusnya bisa menangani sendiri, dan terlihat ada dua orang yang menghampiri mereka berdua. Mereka berkata kakak senior Qin dan juga Lady. Ternyata itu kalian. Dan ternyata mereka berdua adalah junior lady, yang berambut berwarna pink bernama Zhang Ning. Dia adalah cucu dari Yang Xinyu, pemimpin gerbang Juan Feng. Ning berkata, kakak senior Yuan, bisakah kamu mengajak kami bersamamu? Aku ingin belajar di sampingmu. Dia berpikir dalam hati dengar-dengar kakak Iwan juga datang ke Spring City untuk menjalankan misi. Setelah menyelesaikan misiku sendiri dengan tergesa-gesa, aku segera mengikuti dia ke sini. Bahkan ada senior Kinsen di sini. Aku jadi tambah bersemangat. Lady menjawab silahkan saja. Mereka berdua pun terlihat senang karena diterima oleh Lady Yuan. Kinsen berkata junior Yuan memiliki banyak sekali penggemar, dan aku sebenarnya salah satunya. Ketika misi Spring City selesai, aku ingin mengobrol dengan junior Yuan. Lady pun menjawab, 5 bulan lagi adalah turnamen. Saat itu mohon bimbingan kakak Kinsen. Lady pun mengetuk pintu gerbang tempat ini. Ada kakek tua yang sebelumnya, yang membukakan pintunya. Dia bertanya cari siapa. Ya, Lady pun menjawab kami murid dari alam surgawi. Mendengar keluarga Wang dalam masalah, saya melewati perbatasan Spring City, dan datang untuk membantu. Kakek tua itu berkata, oh ternyata Celestial Master. Tadi pagi 2 Celestial Master sudah datang terlebih dahulu. Aku akan menuntun kalian menemui mereka. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan King yang bertanya kepada Nyonya Wang. Saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda selalu ini. Singkat saja, kenapa Anda membeli banyak cermin tiba? Tiba. Nyonya itu menjawab apa ada masalah dengan cerminnya. King berkata aku hanya melihat bahwa jumlah cermin di rumah ini lebih banyak daripada rumah biasa. Dan aku hanya penasaran. Nyonya menjawab sebenarnya. Seorang dewa datang kepadaku dalam mimpi, dan berkata bahwa memasang lebih banyak cermin di rumahku akan memberkati suamiku dengan banyak uang. Kemudian Tuan Wang berkata, memang benar, setelah membeli cermin, keluarga kami telah menghasilkan banyak uang dalam 6 bulan terakhir, tapi banyak orang yang meninggal juga. King bertanya apa Nyonya mengalami mimpi itu setelah berpergian ke suatu tempat. Nyonya menjawab hari itu aku pergi ke kuil Yuing, di selatan kota untuk memohon jodoh bagi putriku. Kuil itu terkenal sangat manjur dalam urusan jodoh. King sepertinya mengerti, dan akan segera pergi dari kamar ini. Dia berkata, mohon istirahat dulu. Tuan dan Nyonya tidak perlu mengantarku pergi. Aku bisa kembali ke ruanganku dan beristirahat sendiri. King nampaknya sudah tahu penyebabnya. Namun tiba-tiba kakek tua yang sebelumnya menghampiri King. Dia berkata Tuan King, teman seperguruan Anda sedang menunggu di ruang depan. King berpikir sepertinya Lady dan Kinsen ada di sini. Persis sama dengan plot gamenya. Dia pun menghampiri Lady bersama dengan kakek itu. Dia pun menyapa Lady. Kemudian Lady berkata ternyata kamu yang menjalankan misi ini. Apa kamu menemukan sesuatu? King menjawab aku berencana pergi ke kuil Yuing di selatan kota sekarang. Lady pun ingin ikut dengannya. Dan Kinsen akan menunggu di sini. King berpikir seharusnya dia terus-menerus mengikuti Lady Yuan. Kenapa dia tiba-tiba tidak ikut? Apa orang ini sepertinya merencanakan sesuatu? Dia pun berkata kepada Nyonya Rubah, kamu tetap di sini dan awasi Kinsen. Jangan biarkan dia menemukanmu. Kinsen berpikir dalam hati. Karena Lia belum bisa menundukkan bocah ini, aku hanya bisa mencari kesempatan untuk turun tangan sendiri. Namun, malam ini aku harus mendapatkan peluang yang ditugaskan. Oleh tuan itu, tak disangka Lady Yuan kebetulan datang ke sini. Lebih baik mengalihkan perhatiannya. Mereka berdua pun bertatap-tatapan, saling mencurigai satu sama lain.
Lady pun ingin pergi dari tempat ini. Dia berkata, King, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo kita cepat pergi. Mereka berdua pun telah pergi. Di sana terdapat Ning yang baru saja datang. Dia berkata, Senior Kinsen, apakah orang itu adalah murid sampah yang menurut rumor selalu lengket dengan Lady Yuan? Junior pria berkata. Kakak senior Yuan sudah memanggil namanya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Ning menjawab, seharusnya Lady dan kakak Kinsen bertindak bersama. Tetapi siapa sangka bertemu dengan orang seperti kutu yang mengganggu. Ini benar-benar menjengkelkan. Pria itu menjawab, bocah King sudah lama masuk alam surgawi. Tetapi katanya masih terhenti di tingkat pertama. Sama sekali tidak memiliki bakat latihan. Dan setiap hari hanya bermain-main. Cepat atau lambat dia akan diusir. Kinsen menambahkan, kita, sesama saudara seperguruan, sebaiknya berbicara dengan hati-hati, agar kita bisa bertemu lagi dengan baik di masa depan. Selain itu dia bisa menerima tugas ini berarti sudah melewati tingkat pertama. Apa kamu tidak memperhatikan energi spiritualnya tadi? Ning menjawab, meski sudah mencapai tingkat fondasi, itu pun tidak ada artinya. Dia tetap saja seseorang yang tidak berguna. Aku sarankan kepada kakak, meski mungkin tidak enak didengar, wanita biasanya mudah terpengaruh. Lady Yuan sebelumnya memang tidak menyukai King, tapi kali ini dia memanggil nama King, yang berarti dia sedikit lebih ramah padanya. Kinsen menjawab, pada kesempatan sebelumnya, Lady Yuan membantu Junior King, dan mereka hanya menjadi sedikit lebih akrab. Dia berpikir dalam hati, Lady Yuan adalah milikku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi, tubuh rohnya harus digunakan olehku. Kemudian Ning berkata, ketika dia kembali, aku akan mencari kesempatan untuk menantangnya, agar dia dipermalukan di depan senior Yuan. Kemudian Sin beralih, diperlihatkan King yang bersin-bersin, sepertinya dia sedang dibicarakan oleh seseorang. Lady berkata, apakah kau sudah terkena flu? Jangan jadi penghalang bagiku. Diperlihatkan King yang mengikuti Lady Yuan dari belakang. Jaraknya terlihat sangat jauh. King takut kalau malam ini berubah menjadi anjing. Kalau dia bertransformasi di depan Lady Yuan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bisa-bisa dia dihabisi oleh Lady. Kemudian Lady pun berkata, apa yang kamu lakukan jauh-jauh dariku? King menjawab, aku hanya mengamati medan sekitar. Lady kembali berkata, tak kusangka kau memilih Spring City untuk menjalankan misimu. Aku pikir kita tidak akan bertemu. Untuk beberapa waktu, bagaimana latihan floating cloud drifting setelah aku pergi? Apakah kau sudah bisa menguasainya? Kemudian King menjawab, senior, apa kamu mau mendengarkan yang sebenarnya? Aku sudah bisa mempelajarinya. Lady terkejut mendengarnya, karena dia berhasil mempelajarinya lagi dengan sangat cepat. Dia pun bertanya, kenapa kamu bisa belajar teknik dengan sangat cepat? Tapi sebelumnya selalu terhenti dan merendahkan diri sendiri. King menjawab, itu terjadi sebelumnya, dan sekarang. Belum terlambat untuk bangkit bukan? King berpikir, aku tidak tahu apa yang dipikirkan NPC di masa lalu. Mungkin perancang game sama sekali tidak berpikir untuk memberi mereka otak. King berkata, terlebih lagi kakak senior yang mengajariku secara pribadi. Aku tidak bisa mengecewakannya. Dia pun menunjukkan pose kebanggaannya. Dia berpikir yang terpenting adalah aku harus bisa mempelajari Kinggong jenis ini. Ketika keempat misi selesai, aku siap untuk melarikan diri. Lady berkata, kamu tahu aku punya tubuh Ling Yao. Jadi kamu ingin mendekatiku. Jadi kamu mau bersenang-senang denganku sambil meningkatkan kultivasimu. King berpikir, ini pemikiran jenis apa? Ini benar-benar pemahaman tingkat perusahaan. Lady kembali berkata, sepertinya kamu tidak berpikir seperti itu. Gerakan bawah sadar seseorang tidak bisa menipu orang lain. Ayo masuk ke kuil Yuing. King berkata dalam hati, kamu adalah heroin yang menghabisi NPC di dalam game. Beraninya aku melakukan kesalahan. Terlihat mereka berdua yang telah berada di suatu tempat. Di hadapan mereka terdapat 3 patung. Lady berkata, patung yang begitu bersih ini pasti ada yang merawatnya setiap hari. Tapi setelah berkeliling, tidak ada seorang penjaga pun di sini. King melihat ke arah cermin dan berkata, ada cermin di sini juga. Lady menjawab, apa kamu yakin kamu adalah cermin iblis? King berkata, ya sepertinya begitu. Tetapi aku tidak bisa menghubungkan kuil Yuing dengan iblis cermin. King berkata, apa senior tidak merasakan roh jahat itu?
Dia pun berpikir kuharap aku bisa bilang bahwa aku pernah bermain game, dan mengingat sedikit ceritanya. Semoga dia tidak menyelidiki lebih dalam. Lady berkata memang tidak ada roh jahat, yang tercium dari dupa di kuil Tau telah memudar. Tapi, memang temperamennya belum terlatih dengan baik. Tiba-tiba di belakang mereka ada sesuatu. King menyuruh seniornya agar berhati-hati, karena sepertinya ada ular yang akan menyerang mereka, dan berukuran cukup besar. Namun Lady dapat menghindari serangan ular tersebut, dan menggunakan pedang miliknya. Ular itu sepertinya sangat berbahaya, makhluk dari ras iblis di tingkat transformasi, setara dengan praktisi manusia di tingkat ketiga, yaitu Meridian Condensation. King berpikir pedangnya masih ada di tangan Jinchan. Tidak mungkin ular iblis ini baru saja mencapai alam transformasi. Dia pun berkata kakak senior Yuan. Ada yang salah dengan monster ular ini. Energinya setidaknya telah mencapai tingkat Golden Core manusia. Itu adalah Naschen Soul dari klan iblis. Lady yang mendengarnya sangat terkejut. Tiba-tiba ekor dari ular itu akan mengarah ke tubuh Lady. Dia pun terkena serangan ular itu, dan terhempas dengan sangat keras. Dia benar-benar kesakitan, dan langsung akan dimakan oleh ular tersebut. Dia sepertinya tidak bisa menghindar, namun King datang di hadapannya, mencoba untuk menyelamatkannya, dan menggunakan salah satu skill miliknya, yang mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Ular itu pun terhempas. King berkata syukurlah sebelum datang. Aku sudah mempelajari buku-buku kuno, dan tahu cara menggunakan Immortal Radiance. Untungnya senjata ajaib ini menjadi milikku sekarang. Jika kesempatan ini diberikan kepada Qin Shen, itu akan menjadi masalah besar. Dia pun menyembunyikan di balik tubuhnya. Lady sepertinya telah pingsan. King bertanya apakah senior baik-baik saja. Namun dia merasakan sesuatu. Dia berpikir jika aku menggigitnya. Namun dia tiba-tiba tersadar. Sebelumnya dia berpikir untuk menggigit leher milik Lady Yuan. Namun dia mengurungkan niatnya. Tubuh Liang Yao sangat menggoda. Dia hampir jatuh ke dalamnya. Dan di belakangnya terdapat monster ular yang sebelumnya. Dia pun mengambil pedang milik Lady Yuan. King berkata kepada pedang tersebut, "Jika tidak ingin tuanmu mati di sini, izinkan aku menggunakanmu." Sepertinya pedang itu telah menurutinya. King berpikir monster ini jika mencapai tingkat spirit, itu berarti satu tingkat di atas diriku. Tapi aku dilindungi oleh Immortal Radiance, dan itu tidak menyakitiku sama sekali. Ditambah Divine Sword Lady, Moonlight Lotus Dream, dia berniat menyerang ke arah monster tersebut. Dia berpikir mungkinkah aku bisa menang. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada tindakan ini, dan sepertinya dia telah mengalahkan monster tersebut. Kukira aku akan berakhir di sini. Tapi tidak disangka aku malah naik level dari pertarungan ini. Transformasi di alam iblis setara dengan Meridian Condensation. Seorang kultivator manusia, walaupun tahapannya lebih rendah dari Lady Yuan, setidaknya itu berada di tingkat yang sama. Saat aku mencapai Meridian Condensation Stage, peningkatan akan menjadi semakin sulit, tetapi kemungkinan menyelamatkan hidupku juga akan meningkat. Dia pun terlihat senang. Kemudian dia menghampiri Lady Yuan. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Sepertinya tidak bagus membawa Lady kembali ke keluarga Wang seperti ini. Aku tidak terluka sama sekali, tapi dia tidak. Sadarkan diri, aku masih belum mau mempublikasikan Immortal Radiance. Terlihat Nyonya Rubah yang muncul. Dia berkata Tuan Muda Qin Shen benar-benar melakukan sesuatu. Dia pun melihat tubuh bangkai monster itu. Nampaknya kalian mengalami pertempuran yang besar. King menjawab untungnya. Kamu datang tepat waktu. Bisakah kamu membantuku menjaga kakak senior? Nyonya Rubah berkata ini ide buruk. Meskipun aku adalah hewan peliharaan spiritualmu, dia selalu bertarung dan menghabisi iblis. Aku tidak mau menyentuhnya. Dan terlihat Nyonya Rubah yang menyentuh bagian atas dada milik Lady. Bukan tempat di dadanya ya guys. King berkata kau ini orang tua bejat. Bahkan kepada wanita yang pingsan pun kau tega. Nyonya Rubah berkata tidak. Dia sepertinya terjebak pada titik terobosan. Hanya saja dia sedang pingsan sekarang. Jadi mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. King berkata sebuah terobosan saat ini. Hal besar apa yang bisa terjadi? Nyonya Rubah menjelaskan. Setiap kali seorang kultivator manusia mengalami terobosan, mereka akan menghadapi pemeriksaan batin dan bertempur dengan diri mereka sendiri.
Tapi dia dalam keadaan pingsan sekarang, dan tidak memiliki kesadaran untuk memeriksa dan melawan. Jika dia tidak menerobos dalam waktu setengah jam, dia akan terjebak dalam meridian condensation stage selamanya. King terkejut mendengarnya dia bertanya-tanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Nyonya berkata, "Bukankah bagus kalau dia tidak bisa menerobos lagi, jika dia tahu kamu adalah anjing iblis? Dia akan menghunus pedangnya, dan memotongmu menjadi beberapa bagian." King menjawab, "Dia membantuku menyelesaikan misi, dan mengajariku Qinggong. Aku menganggapnya setengah master. Katakan padaku secepatnya, apa yang bisa aku lakukan?" Nyonya rubah berkata, "Yang kau katakan juga ada benarnya. Tetapi bisakah ini dibicarakan?" King berpikir melihat keadaannya. Pasti ini adalah jalan yang sesat. Nyonya rubah berkata itu adalah kultivasi ganda atau semacamnya. King menjawab, dalam situasi ini, tidak dianggap sebagai kultivasi ganda, tetapi memanfaatkan bahaya orang lain. "Apa kamu ingin menghabisiku? Tunggu sampai Lady Yuan bangun. Aku pasti langsung mati di tempat." Nyonya berkata, "Itu sebabnya aku tidak ingin mengatakannya." "Kenapa kamu marah padaku?" King menjawab, "Itu terlalu keterlaluan. Aku bukan Kasim. Tapi setidaknya kita berbicara tentang kesepakatan bersama. Ada cara yang lain tidak? Cara ini pasti tidak bisa. Sedikit saja ceroboh bisa membuatku tersesat dalam kultivasi." Nyonya rubah berkata, "Memang ada cara lain. Tuan adalah pangeran dari suku anjing iblis. Darah esensimu bisa membantu manusia melewati kesulitan dalam menembus tingkat kultivasi. Itu satu-satunya cara." King berkata, "Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Mengeluarkan sedikit darah bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan pikiran." King berpikir, "Jadi aku ini pangeran. Pantas saja Kinsen sangat menginginkan darah esensiku." Nyonya rubah berkata, "Aku tidak merekomendasikan cara ini, karena sekali kau mengeluarkan darah esensimu, itu akan merusak dasarmu, dan butuh waktu lama untuk pulih. Waktu pemulihannya lama, tapi bisa disembuhkan." King berpikir, "Bagaimanapun aku punya perlindunganmu di sisiku, jadi aku bisa yakin." Dia pun memotong nadinya, dan meneteskan darahnya ke mulut Lady, agar dia dapat meminumnya. Nyonya rubah berkata, "Tuan muda terlalu baik pada Lady Yuan. Cepat atau lambat kamu akan meninggalkan alam surgawi. Jadi kenapa repot-repot?" Namun King menutup mulut Nyonya rubah dan berkata, "Baiklah, baiklah. Darahku sangat berguna. Coba saja sedikit. Siapa tahu kamu juga akan mengalami kemajuan." Sepertinya dia juga meneteskan darahnya ke arah Nyonya rubah, agar diminumnya. Dia merasakan efek yang sangat nyaman dan enak. King berkata, "Ini adalah darah iblis anjing, bukan afrodisiak. Tolong bersikaplah normal." Nyonya rubah berkata, "Memang bukan darah afrodisiak, tapi lebih baik dari itu. Aku bukan satu-satunya yang mendambakan darah anjing iblis tuan muda." King berpikir, jadi, ini seperti daging lezat tongseng. Apa ini bisa dianggap sebagai kelebihan? Dan malam pun berlalu. King menjaga Lady Yuan di sampingnya, dan sepertinya dia mulai tersadar. Dia batuk-batuk ketika bangun, dan berpikir rasanya seperti sebuah terobosan. Tidak kusangka, akibat serangan dari monster ular sebelumnya, aku malah mendapatkan kesempatan untuk melakukan terobosan lebih awal. Namun ini bukan tempat yang baik untuk menerobos. Dia sepertinya sedang berkultivasi. King sepertinya masih linglung, dan dibangunkan oleh Nyonya rubah. Dia pun telah tersadar. Dia bertanya, "Apa kamu merasa lebih baik kakak senior?" Lady menjawab, "Aku khawatir aku akan menerobos." Namun King berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Tapi sepertinya dia mulai oleng, dan akan terjatuh. Dia berkata, "Tidak masalah, kaki akan terasa lemah setelah duduk terlalu lama. Kakak fokuslah pada terobosan MU dengan tenang." Dia sepertinya baru saja kehilangan sedikit darah dan merasa pusing. Nyonya rubah mengingatkan agar tidak melupakan Kinsen. King ingat setelah kakak senior menerobos, dan mereka akan segera kembali. Dia pun menjaga Lady. Kemudian Lady berpikir tentang King. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk melindungiku. Apa dia tidak tahu? Hanya pasangan tahu yang akan melindungi pasangan mereka. Terlihat Nyonya rubah yang sedikit khawatir. Dia berkata, "Jika kita tidak kembali sekarang, semuanya akan berakhir." Aku lupa memberitahumu apa yang dia lakukan.
dia dan cermin iblis sedang mempermainkan Nona Wang Xiuer. King yang mendengar hal itu benar-benar terkejut dan menunjukkan wajah yang jelek sekali. Dia pun berkata, apa aku tidak salah mendengarnya? Lady dalam game seharusnya tidak mengetahui sifat asli dari Qin Shen. Awalnya dia berpikir bahwa alam surgawilah yang bersalah padanya, sehingga dia mengikuti Qin Shen meninggalkan sekte. Hal seperti ini tetap perlu memberitahunya, tetapi jika dikatakan langsung mungkin dia akan salah paham. Yang terbaik adalah menangkap basah Qin Shen di tengah aksinya. Lady terlihat sedang berusaha menerobos. King berpikir, tapi mengapa Qin Shen bersikeras untuk main-main dalam misi ini, kecuali jika itu menguntungkan. Dan setengah jam kemudian, Lady sepertinya sudah melakukan penerobosan, dan sekarang dia ada di tahap dasar Golden Core. King memberikan selamat kepadanya karena telah mencapai Golden Core. Lady berkata, terima kasih sudah melindungiku hari ini. Dia pun berpikir sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa artinya melindungi orang lain. Tapi lupakan sajalah. Dia pun berkata, apa kamu yang menghabisi monster ular ini sendiri? King berkata, aku meminjam Moonlight Lotus Dream milik Lady, karena dia sangat ingin melindungi tuannya. Selain itu aku mungkin sudah membuat beberapa kemajuan baru-baru ini. Lady berpikir, bahkan dengan Moonlight Lotus Dream, itu masih belum cukup, karena King baru mencapai ranah tingkat fondasi. King sadar kalau Lady mencurigainya. Nyonya Rubah pun berkata kepada King, tidak masalah tuan. Kamu tiba-tiba menjadi kuat. Lalu katakan bahwa kamu sedang berpura-pura lemah untuk mengelabui musuh. King juga berpikir. Demikian, terlihat Lady yang sepertinya akan mengambil sesuatu dari monster tersebut, dan keluar batu kristal dari kepala monster itu. Dia berkata ini adalah inti kristal iblis, tingkat ungu, yang dapat digunakan untuk memperkuat senjata, karena kamu yang menghabisi monster ini, dan ini akan menjadi milikmu. King berkata, kakak senior Lady, bisakah monster di alam transformasi menghasilkan inti kristal monster tingkat ungu? Lady menjawab, paling banyak hanya bisa menghasilkan inti kristal iblis. Berwarna biru, dengan sedikit rona ungu, jadi dia sebenarnya melampaui ranah transformasi. King berkata, Nyonya Wang berkata bahwa dia mulai membeli cermin setelah dia datang ke kuil Yuing, dan diberi mimpi oleh dewa. Tapi apa hubungannya dengan monster ular ini? Lady menjawab, mungkin ini adalah hewan peliharaan spiritual iblis cermin. Diberi makan dengan esensi manusia, dan telah mencapai kondisinya saat ini. Logikanya juga masuk akal. Di manakah hewan peliharaan spiritualmu merubah betina yang mencuri ginjal orang? King menunjukkannya gelang yang dipakainya. Dia pun berkata, kakak senior, apa kamu mau memberi pelajaran? Lady berkata, tidak. Aku khawatir kamu akan jatuh cinta pada rubah betina itu. Nyonya Rubah pun berpikir kenapa aku merasa ucapannya selalu bernada sindiran. King berkata, jangan bilang begitu. Aku juga merasakannya. Dan terlihat di kediaman Tuan Wang. Di sana ada King dan juga Lady, yang sepertinya diantar oleh penjaga tempat ini. Pria itu berkata, Celestial Master. Lainnya semuanya telah beristirahat. Saya akan membawa kalian berdua ke ruangan kalian. Silakan ikuti saya. Dan terlihat di hadapan mereka terdapat Jin Chen yang telah menunggu. Dia berpikir akhirnya kembali. Aku sampai ngantuk menunggunya. Dia pun berkata kepada mereka berdua, King, kamu pergi menjalankan misi tapi tidak memberitahuku. Jadi aku bisa mendapatkan keuntungannya dengan cuma-cuma. King menjawab, kebetulan Lady baru saja datang. Jadi kami keluar untuk memeriksa sesuatu. Kami tidak mau sampai mengganggu kamu yang sedang menempa pedang. Jin Chen pun menyapa Lady Yuan. Halo kakak senior. Kemudian dia menunjukkan sebuah pedang kepada King. Lihatlah pedang baru yang kubuat untukmu. Jika ada masukan, cepat beritahu aku, dan aku akan segera melakukan perubahan. Dia membuka sarung pedang tersebut, dan memperlihatkan pedang yang berwarna biru. King saat ini memiliki akar air, sementara atribut pedang besi yang sebelumnya adalah api, yang saling bertentangan. Aku membantumu menyesuaikan atributnya. Pedangnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Nyonya Rubah berpikir, wow, ini bukan hanya sekedar bagus. Gadis ini sepertinya adalah pewaris jenius yang dirumorkan dari keluarga Li Jin. Meskipun terlihat seperti pedang besi biasa, jika mau dibandingkan dengan Moonlight Lotus Dream, itu akan hampir mencapai setengahnya. King juga berpikir setengah dari pedang Lotus Dream. Bukannya pedang ini cukup overpower.
dia pun berterima kasih kepada Jin Chan, dan dia sangat menyukainya. Jin Chan berkata bagaimanapun, ini adalah cara untuk membalas budi baikmu sore tadi. Yang penting adalah jika kamu menyukainya. Sepertinya Lady sedikit cemburu. Dia pun berkata kepada kakek tua, untuk menunjukkan jalannya. Sepertinya dia ingin ke kamar saja untuk beristirahat. Mereka berdua pun keheranan dengan Lady, yang meninggalkan mereka berdua. Jin Chan bertanya kenapa kakak senior kelihatan tidak senang. Kemudian diperlihatkan di dalam ruangan, yang berkata tuan muda, sampai kapan kamu mau bersenang-senang dengan senjata barumu itu? King sangat senang mendapatkan senjata baru. Gimana aku nggak bahagia bisa dapat senjata ajaib secara cuma-cuma? Jika aku besok memberikan inti kristal iblis kepada Jin Chan untuk membantuku memasangkannya, apa dia akan menganggapku terlalu menuntut? Nyonya Rubah berkata, bukannya kamu membeli banyak barang manusia, kenapa tidak ke pasar iblis aja malam ini? Di sana ada pandai besi dari suku iblis. Menyematkan satu inti kristal iblis bukan masalah besar. King berpikir sepertinya meyakinkan, dan Sin beralih diperlihatkan pasar iblis. Di sana Nyonya Rubah menghampiri adik-adiknya. Mereka sangat senang dengan kehadiran kakaknya, dan langsung memeluknya. Adik-adik bertanya apa banyak pria ganteng di alam surgawi. Apa semua manusia membenci makhluk iblis? King menyuruh mereka untuk ngobrol-ngobrol dulu saja. Adik-adiknya bertanya apa kita juga bisa menjadi hewan peliharaan spiritual. King sepertinya ingin menyematkan kristal iblis dulu. Dia mendatangi sebuah tempat. Itu adalah iblis anjing merah, Zhang San, seorang pandai besi. King berkata aku mau menyematkan inti iblis kristal ungu. Anjing merah berkata 50 batu roh tingkat menengah. King menunjukkan kantung yang di bawahnya. Apakah ini bisa menggantikan batu roh? Anjing itu sangat senang, tentu saja itu bisa. Ini barang bagus. Tuan muda memang kaya raya. Dia langsung mengambil sebuah bola merah. Dia berkata bisakah kamu memberikanku ini? Sepertinya di luar sana juga banyak iblis yang tertarik dengan bawaan King. Dan King berpikir tidak disangka bola bordir yang kubeli asal-asalan bisa ditukar dengan 50 batu roh tingkat menengah. Transaksi ini benar-benar menguntungkan. Para iblis yang ada di luar juga menawarkan barang dagangannya. Karena tertarik dengan bawaan milik King, banyak sekali barang yang ditawarkan. Dan di sana juga sudah ramai sekali para iblis yang mengantri. King berkata, aku punya semuanya. Kalau barangnya kehabisan, aku akan kembali dalam beberapa hari. Bentuk barisan. Siapkan barang yang ingin kalian tukar. Mereka pun berbaris dengan rapi. King berkata jangan potong antrean. Sekarang mulai pertukarannya. King benar-benar senang. Karena akan mendapatkan banyak barang dengan harga yang murah. Dan 10 menit kemudian, King benar-benar terlihat senang. Dia sekarang kaya raya. Dia akan mencoba mengecek satu persatu. Barang-barang yang didapatkannya, dia mendapatkan sebuah barang yang cukup berguna. Barang ini dapat menyerap segala sesuatu, termasuk serangan musuh atau energi spiritual dari langit dan bumi. Ini sangat berguna, bisa digunakan sebagai inventory. Bagus sekali. Ini bisa menggantikan escape stone dengan sempurna. Bendera 5 elemen. Masing-masing mewakili emas, kayu, air, api, dan tanah. Dapat digunakan untuk menyusun formasi 5 elemen untuk menyerang dan bertahan. 9 transformasi Golden Elixir. Dapat secara signifikan meningkatkan kultivasi. Bahkan memberikan kesempatan untuk mencuci sumsum. Dan memotong tulang. Serta membentuk kembali akar tubuh. Pil Pokuan. Membantu kultivator menerobos batasan. Sangat efektif dalam memurnikan kekosongan. Dan sangat berharga bagi kultivator tingkat core formation stage. Bubuk Rong Yuan. Bisa memurnikan kotoran dalam tubuh. Memadatkan vitalitas dan menjadikan kultivasi murni. Networld Beat. Dapat menyerap inki atau energi spiritual di sekitar. Dan mengubahnya menjadi kekuatan pemiliknya. Pil regenerasi intermiten, memiliki efek ajaib pada luka anggota tubuh, dan dapat meningkatkan regenerasi anggota tubuh. Kemudian inki talisman, menyembunyikan energi seseorang. Dia benar-benar mendapatkan untung yang sangat banyak. Dia sangat senang sekali, dan juga mendapat inki talisman. Perjalanan kali ini benar-benar untung besar.
Tiba-tiba anjing merah berkata, "Tuan sudah selesai. Apa kamu menyukainya?" Dia membawakan pedang yang telah disematkan kristal ungu. King berterima kasih, karena hasilnya bagus sekali. Anjing merah itu berkata, "Tuan muda, ada hal yang ingin ku minta bantuanmu. Bisakah kamu melempar bola sulam? Kita berdua adalah anggota suku anjing, dan kita sama-sama suka bermain bola. Sudah lama tidak ada yang menemaniku bermain." King pun menyetujuinya. Dia berpikir anjing tidak bisa mengubah kebiasaan bermain bola. Ini benar-benar kekanak-kanakan. Dia bersiap untuk melemparkan bolanya. Anjing merah pun langsung melompat mengejar bola tersebut. King berpikir kita sama-sama anggota suku anjing, tapi aku baru saja, belum sempat mengatakannya. Ekornya muncul. Dia juga tidak bisa menahan ketika melihat bola tersebut. Dia juga berlari mengejar bola itu. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya. Di sana terdapat King dan juga teman-temannya. Dia berkata, "Aku dan Jin-chan sebagai sesama murid akan pergi menghancurkan cermin terlebih dahulu, agar dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri." King berpikir Nyonya Rubah akan menunggu di sini. Jadi saat Kinsen berbuat jahat lagi, tinggal berbuat keributan untuk menarik perhatian Senior Yuan. Aku tidak ada di tempat. Untuk menghindari kecurigaan, Lady berkata kalau begitu Junior Wang dan Junior Ning juga ikut pergi bersama. Mereka pun mengerti. Kinsen berkata, "Lady, kamu juga pimpin tim, dan periksa situasinya. Aku khawatir saudara-saudari kita membuat kesalahan. Bagaimanapun Nona Wang sepertinya sudah tidak tahan dengan kekacauan lagi. Aku akan berjaga di sini. Kalian tenang saja." King berpikir benar-benar anjing tidak bisa mengubah makanannya. Tidak benar. Ini terdengar seperti mencela diri sendiri. Kinsen berpikir setelah semua orang pergi. Aku bisa menyerap esensi cermin iblis, dan kemungkinan besar mencapai tahap Golden Core. Meskipun Lady ada di sini, aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Jadi dia pasti tidak akan menyadarinya. Namun sepertinya Nyonya Rubah mengawasinya. Dia berpikir menonton secara langsung kurang lengkap tanpa kacang dan kuaci. Kinsen sudah mulai bersiap-siap. Dan sepertinya rohnya masuk ke dalam cermin, dan Sin beralih. Diperlihatkan mereka yang mencoba menghancurkan cermin-cermin yang ada di tempat ini. Ning berkata, "Kakak Senior Yuan, kecuali cermin di kamar Nona Wang. Semuanya sudah hancur." Mereka tiba-tiba terkejut. Sepertinya terjadi sesuatu di tempat Kinsen berada. Ning berpikir sepertinya dia telah menangkap iblis cermin. Mereka menuju ke tempat tersebut. King berpikir, sepertinya kita bakal nonton adegan film secara langsung. Mereka semua menuju ke tempat itu, dan membuka pintunya. Terdapat Kinsen yang sedang terbaring. Sepertinya itu perbuatan Nyonya Rubah. Dia berkata, "Tuan muda, tadi aku menendang orang jahat itu sampai terjatuh. Bagaimana? Penataan lokasi di sini cukup baik bukan?" King memujinya. "Bagus, malam ini aku akan memberimu hadiah." Lady melihat keadaan Kinsen. Sepertinya dia pingsan. Wang berpikir kalau Kinsen pasti telah meninggalkan tubuhnya, dan mungkin sedang melawan iblis cermin di dalam cermin. King yang mendengar hal itu senang. Karena dia berpikir kalau Wang banyak membantunya. Dia memang ada di cermin. Hanya saja tidak berkelahi. Ning melihat satu cermin yang tersisa, dan dia terkejut. Dia berpikir tentang Kinsen. Apa yang sedang kakak senior Kin lakukan? Lady menyuruhnya untuk menunjukkan padanya. Namun dia menyembunyikan cermin itu. Lady mendesaknya agar memberikan cermin tersebut. Dia pun memberikannya. Dan berkata kakak senior Kinsen pasti punya alasan sendiri. Terlihat dalam cermin itu dia yang sedang mencangkul seseorang iblis. Lady terkejut melihatnya. Junior Ning berpikir, ini mungkin rencana kakak senior Kinsen. Jin-chan berpikir rencana macam apa yang telah dia rencanakan. Aku melihat saudara Kinsen tampak sangat senang. Benar-benar sangat tidak enak dilihat. Kalau kalian justru penasaran ya guys. Dan sepertinya Lady mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan seluruh cermin yang ada di sana. Kinsen yang ada di dalam cermin terkejut karena semua cerminnya hancur dan rohnya pun mulai keluar, masuk ke dalam tubuhnya kembali. Dia pun mulai tersadar dan membuka matanya. Dia bertanya kenapa aku ada di sini. Lady bertanya Kinsen bagaimana kabarmu. Dia sangat terkejut kenapa Lady ada di sini. Mereka semua melihatnya. Kinsen berpikir,
Kenapa semuanya ada di sini? Seharusnya tidak seperti ini. Dia merasa adanya sangat sakit sekali. Yang paling parah adalah ketika dia sedang menyerap esensi iblis cermin. Prosesnya terganggu, menyebabkan cedera pada pusat jiwa miliknya. Ini jadi semakin jauh untuk mencapai Golden Core. Dia benar-benar kesal. Lady berkata, "Kinsen, aku melihat semua yang kau lakukan di dalam cermin. Setelah kembali, tolong beritahu. Langsung kepada kepala sekte. Ambil sendiri hukumannya." Kinsen terkejut mendengarnya. Karena Lady melihat semuanya, dia pun mencoba menjelaskan. "Tolong dengarkan penjelasanku. Aku hampir mengalahkan iblis cermin." Lady berkata, "Aku tahu. Aku bisa melihat kau sedang menyerap esensi dari cermin. Tapi iblis cermin sudah menyerap esensi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kamu ingin memanfaatkan ini untuk meningkatkan kultivasimu kan? Ini tidak ada bedanya dengan menjadi seorang kultivator iblis. Sebaiknya kamu mengerti." Kinsen berpikir, kesempatan yang diberikan senior kepadaku terbuang sia-sia seperti ini, dan Lady bahkan menaruh dendam terhadapku. Kenapa ini terjadi? Dia benar-benar sangat kesal, karena rencananya gagal total, dan diperlihatkan Lady yang mengunjungi Nona Wang yang sedang tertidur. Dia pun duduk di sampingnya. Dia berkata, "Kalian lindungi aku. Biar aku sendiri yang mengurus iblis cermin itu sendiri." Mereka pun mengerti. "Kalian awasi cermin dari luar. Jangan sampai iblis ini menggunakan cahaya untuk melarikan diri ke kolam kecil di luar. Air juga akan menjadi tempat persembunyiannya." King nampaknya mengerti. Dia berpikir dalam hati. Rencananya berjalan lancar. Dan seperti dalam game, Lady Yuan akhirnya berurusan dengan iblis cermin. Sepertinya ada beberapa titik penting yang sulit diubah. Jadi aku harusnya mempercepat untuk menyelesaikan misi dan segera kabur. Terlihat Lady yang sedang bersemedi dan rohnya nampak keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam cermin. Jin Chan berkata bisa melihat langsung Lady mengusir iblis dan menjaga jalan kebenaran. Aku harus belajar dengan baik. Di sana terdapat iblis cermin yang langsung diserang oleh Lady. Namun sepertinya dia berniat akan kabur, tapi dia tidak bisa keluar, dan langsung dihajar oleh Lady. Dia pun terjatuh, dan meminta ampun kepada Lady. "Apa monster ular sebelumnya adalah hewan peliharaan spiritualmu?" Iblis cermin itu pun terus meminta tolong agar mengampuninya. Lady menjelaskan, "Aku bertanya padamu, cepat jawab pertanyaanku." Dia pun mengaku kalau itu adalah hewan peliharaannya. Dia membantu menjaganya. Dan kuil Yuing yang adalah rumahnya. Dia lahir dari cermin perunggu di tangan seorang biksu muda. Dia sudah mengakui segalanya kepada Lady. Dia meminta tolong agar diampuni nyawanya. Lady berkata, "Kamu sudah menghabisi banyak orang dan berani memohon ampun padaku." Namun iblis itu masih saja meminta tolong agar diampuni. Sampai mengeluarkan air matanya. Para junior hanya melihat dari cermin. Cincin berpikir kakak senior sangat tegas dalam menghabisi iblis. Aku sangat mengaguminya. Namun King berpikir berbeda. Beberapa bulan kemudian, ketika dia mengetahui identitasku, dia mungkin menghabisiku tanpa ampun seperti ini. Dia benar-benar ketakutan. Dan sepertinya Lady keluar dari cermin tersebut. Bersama dengan iblis itu, roh milik Nona Wang kembali ke tubuhnya. Lady berkata, "Kalian bisa kembali ke alam surgawi untuk melaporkan misinya." Dan sepertinya Nona Wang telah tersadar. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padaku. Lady menjelaskan, "Kamu hanya sakit saja. Sekarang penyakitnya sudah hilang. Jadi tidak perlu khawatir lagi." King berpikir meskipun dia seperti dewa kematian ketika dia menghabisi iblis, Lady Yuan selalu sangat lembut terhadap yang lemah. Jadi lebih baik aku berpura-pura lemah dan tidak mampu menjaga diriku sendiri. Itu akan menjadi lebih baik. Sepertinya Nona Wang telah sehat sepenuhnya. Dia juga berterima kasih. Kemudian diperlihatkan di luar rumah. Tuan Wang sangat berterima kasih dan ingin mengizinkan semua orang makan malam. Tetapi Lady menolak karena dia masih memiliki misi. Dia masih belum menyelesaikan. Dan menyuruh mereka semua agar kembali dulu. Kinsen sepertinya ingin menemani Lady. Namun Lady berkata, "Tindakanmu tidak terpuji. Sebaiknya kau kembali dan merenung sendiri. Kita akan berpisah di sini." Kemudian scene beralih. Diperlihatkan King yang ada di sebuah bangunan. Dia bersama dengan Nyonya Rubah. King mendapatkan beberapa kantong yang didapatkan sebelumnya.
Dia berkata ada 3 senjata sihir tingkat dewa, 5 senjata sihir tingkat suci, dan senjata sihir tingkat surga. Semuanya punya ini dan itu, catat dengan baik. 15 botol pil yang berantakan. Sepertinya rubah sedang merangkum apa yang telah didapatkan oleh King. Dia berkata pil yang berantakan. Sebaiknya dicatat dengan jelas saja. Efeknya terlalu kuat. Aku khawatir tubuhmu tidak bisa menahannya. King menjawab aku akan makan sebagian sendiri, yang efeknya biasa saja dijual saja. Aku rasa menjualnya seharga 10.000 perak tidak masalah. Nanti aku belikan kamu beberapa set gaun untuk dipakai bergantian. 4 poin dari misi kedua. Ditambah dengan batu roh tingkat menengah yang kutukar sebelumnya. Ditambah harta-harta ini. Kali ini kita benar-benar menuju hidup yang makmur. Nyonya Rubah bertanya apa artinya menjadi kaya. King terkejut dan berkata, itu artinya kita dari miskin menjadi kaya. Nyonya Rubah pun berkata itu dia. Tuan muda sangat berbakat. Ngomong-ngomong tuan muda, kamu pernah janji akan memberikan hadiah. Sepertinya kamu lupa ya. King menyuruh pilih apa saja. Soalnya dia sekarang sudah kaya raya. Nyonya Rubah berkata aku adalah peliharaan rohmu. Ketika kamu menjadi lebih kuat, aku juga akan menjadi lebih kuat. Apa gunanya aku memakan semua ini? Yang aku inginkan adalah, aku ingin sedikit darahmu saja. Dia terlihat ingin menyedot darah King, dan King berkata, hanya saja jangan menyedotku sampai kering dalam sekali seruput. Nyonya Rubah menjawab bagaimana mungkin tuan muda, bahkan kehilangan setetes darah saja bisa membuatmu lemah selama beberapa hari. Aku tidak akan setega itu, cukup nyicip sedikit saja. Dia benar-benar senang. King berkata silahkan saja. Kamu sudah banyak membantuku. Jadi biarkan aku memberimu kesempatan untuk menyerap sedikit juga. Nyonya Rubah pun sedikit menggoda, dan ingin menjilati King. Dia langsung menyedotnya di bagian leher. Dia pun sampai mendesah. Darah tuan muda sangat enak sekali. King berkata aku baru saja menyadari bahwa semua rubah benar-benar adalah roh rubah. Dia pun bertanya, apa yang dimaksud dengan semuanya adalah roh rubah? Kami memang begitulah adanya. Menjadi roh rubah betina itu bagus. Selain bisa merawat tuannya, di musim dingin juga bisa menghangatkan tempat tidur. King berkata baiklah, kamu memang banyak bicara, aku harus tidur. Sekarang, setelah beberapa hari keluar, aku sangat lelah. Besok aku harus berlatih. Aku harus buru-buru ambil misi lain. Nyonya Rubah pun mengeluarkan kipasnya dan menidurkan King. Kemudian Sin beralih. Diperlihatkan para monster yang sedang menghadapi Lady Yuan. Sepertinya mereka akan dihabisi oleh Lady sendirian. Mereka pun langsung tercabik-cabik dengan sangat mudahnya. Salah satu iblis berkata Lady Yuan kenapa kamu selalu mencari masalah dengan kami? Lady menjawab karena iblis pantas mati. Dan tiba-tiba iblis yang cukup besar berada di belakangnya dan akan menyerang. Namun dia dapat menghindari serangan tersebut. Dan kemudian ada bola-bola kuning yang dilemparkan ke arahnya. Itu sepertinya adalah bom. Namun lagi-lagi dia dapat menghindarinya. Lady berkata iblis adalah iblis. Dia bisa berbicara bahasa manusia. Tapi jika dia tidak bisa berbicara bahasa manusia, dia akan mati. Dan pergilah ke neraka. Para iblis itu berniat menghabisi Lady dengan cara mengeroyoknya. Namun Lady mengeluarkan kekuatan yang cukup dahsyat. Energi biru terpancar dari tubuhnya. Dan seketika monster yang ada di sana binasa. Sepertinya masih ada iblis yang tersisa. Dia berkata kamu jangan sombong dulu. Tuan kami sudah memperhatikanmu. Dan iblis itu langsung ditebas oleh Lady. Dia telah mengalahkan semua monster iblis yang ada di sini. Kemudian Sin kembali beralih. Diperlihatkan asrama Kinsen berada. Di sana terdapat Kinsen yang sedang berbicara kepada seseorang. Tuan kejadian-kejadian selama lebih dari sebulan ini sungguh terasa aneh. Kesempatan yang kamu berikan kepadaku semuanya berantakan. Jika hanya 1 atau 2, itu masih bisa dimaklumi. Tetapi semuanya hilang, sungguh sulit dipahami. Dan ternyata cermin yang ada di hadapannya bisa berbicara. Sepertinya itu adalah tuan dari Kinsen. Dia berkata bagaimana dengan di pihak Lia. Bagaimana perkembangannya? Kinsen menjawab tidak berjalan dengan baik juga. King sebelumnya terus mengejar Lady Yuan tanpa henti. Jelas dia adalah orang yang tamak akan kecantikan. Namun meskipun Lia memiliki penampilan luar biasa dan sudah berinisiatif mendekatinya,
dia sama sekali tidak tertarik. Aku merasa orang ini benar-benar berubah akhir-akhir ini. Dia tidak lagi mengejar Lady Yuan, dan tingkat kultivasinya juga meningkat. Selain itu, aku juga terluka dalam kasus di kota Chun, membuat caraku menuju Golden Core tingkat keempat semakin jauh. Yang paling buruk adalah aku merasakan energi Lady Yuan. Dia sudah menembus ke tingkat keempat. Jika terus begini, jarak antara aku dan dia akan semakin besar, dan akan semakin mustahil bagiku untuk menjadi pasangan Dao dengannya. Cermin itu berkata tidak. Kamu harus menjadi pasangan Lady Yuan. Tubuh Ling Yao miliknya bisa membantumu mencapai keabadian. Apapun yang terjadi, kamu harus memenangkan hatinya. Qin Shen berkata benar sih kalau bicara begitu. Tapi soal perasaan saling menyukai, itu bukan sesuatu yang bisa aku putuskan sendiri. Cermin itu pun berkata jangan khawatir, aku akan membantumu. Tunggu sampai malam semakin larut. Kamu datang ke tempatku. Ingat, masuklah dari pintu belakang agar tidak terlihat oleh orang lain. Aku punya beberapa pil obat untuk membantu memulihkan tubuhmu. Tubuh adalah dasar dari latihan, jadi harus benar-benar dijaga dengan baik-baik. Qin Shen pun mengerti dan berkata siap tuan. Kemudian Xin beralih. Diperlihatkan Nyonya Rubah yang ada di dahan pohon. Dia sedang mengawasi pergerakan dari Qin Shen. Dia berpikir kalau tikus telah keluar dari lubangnya. Aku ingin melihat kemana kamu akan pergi. Dia terus membuntuti Qin Shen. Orang ini seperti pencuri. Pasti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui publik. Dia menuju ke sebuah rumah. Berpikir kalau dia harus tetap mengikutinya. Namun sepertinya di tempat itu ada penghalang. Dia pun terbentur penghalang itu dan merasakan kesakitan. Pintu belakang Xing Hui Pavilion. Bukankah ini tempat tinggal kepala sekte? Aku tak sengaja mengikutinya sampai ke sini. Ini tidak baik. Aku tidak bisa tinggal lama. Qin Shen ternyata diam-diam memasuki tempat tinggal kepala sekte. Benar-benar aneh. Apakah mungkin Raja Iblis ada di tempat ini? Dia pun akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian diperlihatkan King yang sedang membaca buku. Ternyata itu adalah tulisan tangan dari Cici. Dia meminta pendapat dari King. Bagaimana tulisanku bagus kan? King menjawab ini semua tertulis dan digambar. Dia menunjukkan wajah yang sedikit kesal. Cici berkata ini adalah terbitan asli dari terbitan terbaru Strange News. Silakan nikmati dulu. Namun dia langsung mengambil buku tersebut. Cici berkata aku akan membersihkan tenggorokan dan membacakan dengan penuh emosi untukmu. Edisi ke-138. Catatan kejadian. Adegan romantis kecil. Namun sepertinya King tidak kuat untuk mendengarnya. Dia menutup buku itu. Tolong jangan membacanya. Aku merasa sangat malu sampai hampir jatuh dari puncak Liu Quan. Cici berkata malu kenapa? Beritakan memang sering campur aduk antara yang benar dan yang salah. Aku menghubungkan jejak-jejak kecil tentang tindakan kalian, dan menulisnya sebagai artikel, juga untuk memberikan nilai emosional kepada para pembaca. King menjawab orang lain mungkin mendapatkan nilai emosional. Tapi aku takut aku akan dibunuh oleh Lady Yuan. Cici menenangkan itu tidak akan terjadi. Jangan melihat Lady Yuan yang selalu tampak serius. Sebenarnya dia hampir tidak akan menyerang sesama murid di luar pertandingan. Oke, ini sudah malam. Aku harus kembali ke kamar tidurku. Di sini. Kamu bisa dibilang sebagai selebriti kecil di sekte kita. Jangan lupakan teman lama ketika kamu kaya dan terkenal. King berpikir dalam hati. Karena omong kosongmu yang membuatku terkenal, dia pun meninggalkannya. King berpikir kenapa orang-orang di sini sangat suka bergosip. Namun tiba-tiba Nyonya Rubah datang di belakangnya. Dia ternyata sudah pulang. Dia berkata aku kembali dengan kabar baik. Aku ingin meminta imbalan. King berkata bicara dulu nanti aku kasih hadiah. Dia terus menempel kepada King. Dia pun menjelaskan sebenarnya. Sepertinya aku tahu keberadaan Raja Iblis. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya guys. Dan buat kalian jangan lupa komen guys. Biar Mimin tambah semangat lagi bikin kontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita manhwa tertentu, langsung komen aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.